Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sangat menarik sekali begitu ya, Jokowi rancang baju kampanye Ganjar. Hitam putih menunjukkan apa ya? Menunjukkan putih itu adalah Prabowo, hitam itu adalah Pak Jokowi. Benarkah seperti itu begitu kan? Seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ya ini melangkahi dari ciri khas dari PDIP itu sendiri begitu ya. Jadi kenapa begitu kan? Ini kan seharusnya merah di situ begitu ya. Kenapa hitam putih begitu kan? Ya, banyak orang spekulasi begitu kan bahwa hitam putih itu atau putih hitam itu identik dengan penjara dan narapidana begitu kan. Itu muncul di era hari ini begitu. Ya, karena demokrasi kita tidak menjadi masalah mau pakai baju apa begitu ya. Bahkan di luar sana banyak yang kemudian ocehan-ocehan yang muncul bahwa yang dipakai Pak Ganjar itu dicap sebagai ya narapidana, terus kemudian diidentik dengan orang sakit begitu ya. Kalau orang sakit biasanya kan pakai selimut yang warna hitam putih itu begitu. jadi inilah ocehan-ocehan mereka begitu kan. Tetapi secara demokrasi ya sah-sah aja begitu kan ya. Bahkan ya tak ada kelabu dalam kemeja hitam putih ya. Sinyal Ganjar Pranowo siap tak ikuti perintah Megawati. Benarkah seperti itu? Ini kan seharusnya menjadi jargon utama ya sebagai sebagai pengusung begitu kan. Apalagi kan warna merah identik dengan PDIP itu sendiri begitu kan. Ini bagaimana nanti ada sesuatu yang kemudian apakah ini Bu Mega terlalu lemah ya, tergantung dari Pak Jokowi atau apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Ya, yang namanya demokrasi sah-sah aja begitu ya. Bahkan dari dulu begitu kan ya, dari sejarah narapidana itu identik dengan pola garis hitam putih begitu, dan sekarang sudah tidak dipakai lagi, pakai warna orange begitu kan. Itulah yang kemudian mengapa orang-orang di luar sana begitu kan banyak ocehan yang mengkritik habis-habisan begitu ya, kayak narapidana dan sebagainya begitu ya. Bahkan pakaian bergaris hitam-hitam itu sangat identik dengan narapidana. Padahal narapidana sudah tidak memakai seragam bergaris hitam putih. Di satu sisi begitu ya. Bahkan ini asal-usul seragam narapidana itu bergaris hitam putih kembali ke sistem penjara Aubon ya, yang dimulai dari New York pada tahun 1820-an. Itu sudah lama begitu kan. Dan sekarang seolah-olah identik dengan itu begitu kan. Atau jangan-jangan dikondisikan dengan hari ini bagaimana memberantas korupsi begitu. Narapidana yang kemudian punya intervensi luar biasa kepada bangsa kita misalnya begitu kan. Apakah identik dengan seperti itu? Wallahu alam begitu kan. Tetapi saya rasa semua relawan itu kalau hal seperti itu ya yang namanya negara demokrasi santai memberikan kebebasan kepada siapapun sah-sah aja begitu kan. Bahkan tidak hanya itu begitu ya. Seragam tersebut yang membuat narapidana langsung dikenali sebagai penjahat, sehingga jika ada yang melarikan diri, masyarakat dapat dengan mudah membedakan mereka dari ya populasi non pejabat ya penjahat. Artinya sudah ketahuan begitu kan. Sekarang warna orange begitu di satu sisi begitu. Pada akhirnya pada pertengahan abad ke-20 garis-garis ya penjara ini tidak lagi disukai dengan jumpsuit ya berwarna solid menjadi norma baru. Ya, warna orange diidentikan dengan itu begitu kan, karena warna orange itu adalah jarang orang memakai itu begitu. Akhirnya garis-garis itulah yang kemudian sudah tidak dipakai lagi begitu. Banyak yang kemudian mengatakan relawan-relawannya, wah kok seperti ini begitu kan. Bagaimana ciri khas dari PDIP begitu? Kan begitu ya. Seolah-olah tidak ada warna merah sama sekali begitu kan. Ya kalau ditambah merah berarti sama dong dipersepsikan lagi oleh orang begitu, dianggap sebagai ya LGBT dan sebagainya begitu ya. Jadi kita tahu bahwa dalam proses ini sah-sah aja sebenarnya, tapi dalam hal ini itu identik dengan ya menganggap bahwa wah ini narapidana atau apa begitu. Dan sangat disayangkan sekali ketika ini muncul ya gagasan oleh Pak Jokowi sendiri begitu kan. Menganggap di luar sana putih itu adalah Prabowo, ya hitam itu adalah Pak Jokowi begitu kan. Ya bisa saja karena memang pada hakikatnya ini kan seolah-olah menyalahi aturan dari yang selama ini ya PDIP mengusung dari Pak Ganjar itu sendiri begitu kan. Seharusnya kan memperkenalkan partai merah di situ begitu kan ya. Ajaran-ajaran Bung Karno, merah ajaran Bung Karno dan sebagainya itu yang seharusnya menjadi prioritas utama begitu. Tetapi saya
heran bahwa apakah nanti PDIP tidak punya tanggapan terkait dengan ini begitu. Biasanya kan Hasto menanggapi hal ini semua begitu ya. Tetapi ya sah-sah aja begitu kan. Kalau ini ditanggapi secara santai oleh Pak Hasto begitu kan, misalnya mengatakan, wah sah-sah aja misalnya begitu ya. Tetapi kalau kita lihat, wah ini kan ada kelemahan besar kepada PDIP. Ini kan seolah-olah tergantung dari Pak Jokowi semua begitu ya. Pada akhirnya siapa yang paling lemah begitu kan? Ya Pak Ganjar, Pak Jokowi, atau Bu Mega begitu kan? Atau PDIP begitu. Inilah yang kemudian saya kira jargon utama itu adalah merah begitu ya, karena ini diidentik dengan PDIP itu sendiri begitu. Jadi saya kira bahwa perkembangan politik sekarang itu kan dinamis begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan pakaian dengan model bergaris itu kemudian menyebar ke Inggris begitu ya, di di pengadilan tahun 1310. Artinya itu kan sudah tidak dipakai lagi begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap tahanan yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri harus diberi pakaian yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjaga kesehatannya, seperti ya hitam putih itu tadi begitu kan. Ini dirancang oleh kampanye Ganjar ya Jokowi sendiri yang merancang ini semua begitu. Tapi perlu diingat ya sah-sah aja begitu, dan bahkan orang menganggap bahwa ini alasannya gimana begitu kan. Narapidana pakai baju bergaris-garis putih hitam putih di situ begitu kan ya, dianggap sebagai 11-12 terkait dengan narapidana itu sendiri begitu. Dan tidak hanya itu begitu kan, proses dalam hal ini kan dari dulu banyak sekali yang memakai hitam putih di situ begitu kan. Tetapi kan menunjukkan bahwa identik utama itu kan penjara di situ begitu kan, bukan identik dengan bagaimana ya kekuatan ya ciri khas itu sendiri begitu kan ya. Bahkan ini kemeja Ganjar Pranowo menjadi sorotan warna hitam putih hingga pernyataan sikapnya diduga menjadi sinyal bahwa siap mengambil keputusan tegas saat menjadi presiden, bahkan jika melawan ya sosok dari Ibu Megawati ya. Siapa yang lemah, Ibu Megawati? Saya kira PDIP hari ini lemah begitu, tergantung dari Pak Jokowi begitu. Jadi selama ini apa begitu kan? Ya kalau tidak ditegur ya mungkin di satu sisi ya kelemahan PDIP itu mungkin seperti itu begitu, di satu sisi begitu ya. Bahkan ya, hal ini menyusul penjelasan makna dari warna kemeja tersebut. Ganjar menyebutkan kemeja ini adalah tanda keberanian untuk mengambil sikap sebagai sosok yang tak abu-abu. Sebuah keputusan di mana hasilnya hanya iya atau tidak. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang ingin melawan kepada Ibu Megawati begitu kan. Ini kalau diambil begitu, ini iya atau tidak begitu kan ya. Dengan sikap inilah kalau dikaitkan dengan petugas partai, ya tetap ya begitu ya, Pak Ganjar itu tetap petugas partai di situ begitu kan. Tetap bukan berarti bahwa ini abu-abu atau tidak, tetapi yang namanya petugas partai itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati begitu kan begitu. Ibu Megawati kan sudah jelas itu adalah petugas partai, kan begitu logika kita begitu. Jadi apakah sikap Pak Jokowi abu-abu atau tidak begitu kan, itu tergantung hal yang menyikapi begitu. Bahkan ya Ganjar juga mengemukakan bahwa ya desain hingga makna yang tersirat dari kemeja ini berasal dari Presiden Joko Widodo ya. Sontak hal ini mendapatkan perhatian dari netizen. Ya satu sisi mengatakan ya ini mirip sekali dengan narapidana begitu. Di satu sisi begitu kan. Apakah di satu sisi tidak melangkahi jargon dari Ibu Megawati sendiri, dari identitas begitu ya, merah begitu dari PDIP sendiri begitu kan. Itu yang mesti kita lakukan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini sah-sah aja sebenarnya dalam demokrasi gitu begitu kan. Tetapi kalau Hasto nanti mengatakan wah ini harus merah, ini harus hitam putih dan sebagainya, ini kan seolah-olah nanti begitu kan akan berpengaruh kepada PDIP. Mengapa? PDIP identik dengan merah begitu ya, itu sudah berpengaruh pada pemikiran masyarakat begitu. Kalau hitam putih itu kan bisa saja itu adalah sosok dari Pak Jokowi begitu kan, sedangkan merah itu identik dengan Ibu Megawati begitu, atau identik dengan PDIP itu sendiri begitu. Bahkan di Bacalek begitu kan, calon legislatif banyak identik dengan merah itu begitu, sebagai bentuk bahwa memperkenalkan di satu sisi PDIP, memperkenalkan bahwa ini adalah dukungan dari PDIP, memperkenalkan bahwa inilah yang diusung PDIP, kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi seperti Anies Baswedan kan identik satu sisi begitu di koalisi perubahan di situ begitu kan.
ya sama dengan Pak Prabowo identik dengan Partai Gerindra itu sendiri begitu. Kalau kemudian Pak Ganjar tidak identiknya hanya Pak Jokowi hitam putih begitu, bagaimana dengan PDIP? Itu akan menjadi ya menjadi satu catatan penting kepada masyarakat bahwa seolah-olah PDIP tidak mendukung Pak Ganjar lagi atau tidak mengusung Pak Ganjar lagi dengan identitas yang warna-warna seperti itu begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.